Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Senja Aulia dengan NIM akhir 034, Teknik Industri Angkatan 24 dari kelompok 8 PO2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan tutorial penelitian operasional 2, modul 5 tentang analisis Markov dan game teori dengan menggunakan software RStudio dan POMGM. Baik, di sini terdapat soal untuk shift 2, yaitu yang pertama, di sebuah kota industri, dua penyedia layanan internet rumah yang paling banyak digunakan adalah IndiHome dan BizNet. Nah, pada awal tahun, 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan 30% menggunakan BizNet. Nah, dari hasil evaluasi tahunan, diketahui bahwa 90% pelanggan IndiHome tetap menggunakan IndiHome, sedangkan 10% beralih ke BizNet. Di sisi lain, 80% pelanggan BizNet tetap setia menggunakan BizNet, sementara sisanya, yaitu 20%-nya itu berpindah ke IndiHome. Nah, jika jumlah pelanggan internet di kota tersebut dianggap tetap setiap tahun, maka di sini kita diminta untuk menentukan perkembangan proporsi pelanggan IndiHome dan BizNet selama 3 tahun ke depan dengan menggunakan analisis Markov serta tentukan kondisi steady state dan interpretasikan. Nah, untuk soal nomor satu ini langsung saja kita selesaikan dengan menggunakan software RStudio. Nah, ini untuk tampilan awal dari software RStudio. Lalu kita pilih file pada bagian atas ini dan kita klik yang New Project. Di sini kita pilih yang Existing Directory. Maka di sini akan ditampilkan untuk file RStudio ini nantinya akan disimpan di folder mana. Misalnya di sini disimpan di folder semester 4 PO2. Lalu kita klik Create Project. Nah, maka tampilan dari RStudio-nya ini akan seperti awal lagi. Untuk dapat menuliskan codingannya, di sini kita klik Add Script pada bagian atas ini. Nah, maka di sini kita sudah bisa menuliskan ataupun menginput kode programnya. Untuk langkah pertama, kita akan mendefinisikan vektor awal atau proporsi pengguna internet saat ini dengan sintaks sebagai berikut. Nah, di sini kita gunakan sintaks state 0 atau biasa disebut dengan state awal karena menggambarkan kondisi pasar pada tahun ke-0 sebelum perpindahan pelanggan terjadi. Lalu di sini juga kita gunakan sintaks C untuk membuat vektor berdasarkan soal diketahui bahwa pada pada awal tahun itu terdapat 70% pelanggan yang menggunakan IndiHome dan 30%-nya itu menggunakan BizNet. Maka di sini kita ubah aja menjadi bentuk desimal yaitu 0,70 yang menunjukkan 70% pengguna menggunakan IndiHome dan 0,30 yang menunjukkan bahwa terdapat 30% pengguna menggunakan BizNet. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan matriks transisi atau P dengan sintaks sebagai berikut. Nah, matriks transisi sendiri itu berisi peluang perpindahan pelanggan dari satu provider ke provider lainnya dalam satu periode. Nah, di sini kita input data yang ada pada soal yaitu 0,90 yang menunjukkan pelanggan IndiHome tetap menggunakan IndiHome. Lalu 0,10 yaitu pelanggan IndiHome yang beralih ke BizNet. Selanjutnya, di sini kita isi juga 0,20 yaitu pelanggan BizNet yang beralih ke IndiHome dan 0,80 yaitu menunjukkan pelanggan BizNet yang tetap menggunakan BizNet. Nah, di sini juga kita menggunakan sintaks matriks agar nantinya saat di-run hasilnya ini bisa berupa matriks dengan by row sama dengan true yang berarti data diisi per baris dan n row sama dengan 2 yang berarti matriks memiliki 2 baris. Nah, selanjutnya kita akan menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan dengan menggunakan sintaks sebagai berikut.
Nah, sintak ini digunakan untuk menghitung proporsi pengguna pada tahun ke-1, lalu kedua, dan juga ketiga. Nah, jika sudah, maka kita akan menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun dengan menggunakan sintak sebagai berikut. Nah, sintak years ini digunakan untuk membuat daftar tahun pengamatan dari tahun 0 sampai tahun 3. Nah, untuk sintak stats ini digunakan untuk menggabungkan seluruh hasil proporsi pengguna tiap tahun menjadi satu tabel. Lalu kita gunakan juga sintak full name stat yang fungsinya ini adalah untuk memberikan nama kolom pada tabel hasil dan juga row name stat yang fungsinya ini untuk memberikan nama baris berdasarkan tahun pengamatan. Lalu kita juga menggunakan sintak print yang fungsinya untuk menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun. Nah, selanjutnya kita akan menginstal package XPM, yaitu package yang diperlukan untuk operasi perpangkatan matriks, dan sintak library untuk memanggil package XPM agar dapat digunakan dalam program. Dengan sintaknya itu sebagai berikut. Nah, untuk tahapan terakhirnya, di sini kita akan mencari steady state, yaitu kondisi keseimbangan dalam jangka panjang, dengan menggunakan perpangkatan matriks. Sintaknya yaitu seperti ini. Lalu kita juga berikan nama pada hasil steady state-nya, yaitu IndiHome dan BISNet. Dan gunakan sintak print untuk menampilkan hasil dari steady state atau proporsi pengguna yang stabil dalam jangka panjang. Nah, jika sudah, maka kita bisa klik run. Nah, jadi diperoleh bahwa perubahan proporsi pengguna IndiHome dan BISNet selama beberapa tahun menggunakan metode rantai Markov, yaitu pada tahun ke-0, kondisi awal menunjukkan 70% pengguna menggunakan IndiHome dan 30% pengguna menggunakan BISNet. Nah, setelah dilakukan perhitungan transisi pada tahun ke-1, proporsi IndiHome turun menjadi 69% dan BISNet naik menjadi 31%. Kemudian pada tahun kedua menjadi 68,3% untuk IndiHome dan 31,7% untuk BISNet. Yang terakhir yaitu pada tahun ketiga menjadi 67,81% untuk IndiHome dan 32,19% untuk BISNet. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian pelanggan IndiHome berpindah ke BISNet, sehingga proporsi pengguna BISNet ini meningkat secara bertahap. Nah, selain itu, di sini juga terdapat hasil dari steady state yang menunjukkan nilai 0,667 untuk IndiHome dan 0,33 untuk BISNet, yang berarti dalam jangka panjang proporsi pengguna akan stabil di sekitar 66,67% untuk IndiHome dan 33,33% untuk BISNet. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor satu ini dengan menggunakan POM-QM. Nah, ini untuk tampilan awal dari POM-QM. Pertama, kita akan pilih yang Markov Analysis pada bagian modul 3. Nah, untuk title-nya, ini kita isi soal 1 underscore NIM. Untuk number of state-nya, yaitu 2, karena ada IndiHome dan juga BISNet. Lalu kita klik OK. Nah, langsung saja di sini kita bisa input data yang ada pada soal. Untuk state 1 itu IndiHome, dan state 2-nya adalah BISNet. Nah, pada bagian number of transition ini isi sebesar 3, karena terdapat 3 tahun sesuai dengan soal. Lalu pada bagian initial ini adalah kondisi awal atau persentase pelanggan pada awal pengamatan. Jadi kita isi untuk IndiHome itu 0,70 dan BISNet 0,30.
Nah, selanjutnya untuk kolom berikutnya itu menunjukkan peluang pelanggan tetap ataupun berpindah layanan. Nah, jika kita sudah menginput semua datanya, maka di sini kita langsung saja klik solve pada bagian atas, sehingga diperoleh hasil prediksi perpindahan pelanggan IndiHome dan Biznet menggunakan metode rantai Markov setelah 3 kali transisi atau periode. Nah, pada tabel ini terlihat bahwa sekitar 78,1% pelanggan IndiHome diperkirakan tetap menggunakan IndiHome. Sedangkan 21,9% berpindah ke Biznet. Sementara itu, pelanggan Biznet memiliki peluang 56,2% tetap menggunakan Biznet dan 43,8% berpindah ke IndiHome. Selanjutnya, pada bagian ending probability ini menunjukkan probabilitas akhir pelanggan setelah 3 periode, yaitu sekitar 67,81% pelanggan berada di IndiHome dan 32,19% berada di Biznet. Adapun untuk steady state probability menunjukkan kondisi keseimbangan jangka panjang, di mana proporsi pelanggan diperkirakan stabil pada 66,66% untuk IndiHome dan 33,33% untuk Biznet, tanpa banyak perubahan lagi pada periode berikutnya. Baik, di sini kita lanjut ke soal kedua, yaitu dalam industri layanan kesehatan digital, Medicare Digital dan Sehat Plus sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan keuntungan. Nah, kedua perusahaan tersebut ini memiliki 3 pilihan strategi, yaitu Artificial Intelligence Diagnosis atau AI, telemedicine platform atau TM, dan hybrid health system atau HS, di mana masing-masing perusahaan ini memiliki satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaing, dan keuntungan yang diperoleh bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, di sini kita diminta untuk membuat tabel payoff untuk menentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimin, minimax, atau keseimbangan Nas. Jadi pada intinya soalnya seperti itu, maka di sini kita langsung saja selesaikan soal ini dengan menggunakan RStudio. Nah, untuk tahapan pertamanya, di sini kita akan menginstal package LPsolve untuk menyelesaikan persoalan optimasi linear dalam teori permainan. Nah, selain itu, di sini juga kita menginstal package Matlib untuk membantu operasi matriks. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mengaktifkan package LPsolve dan Matlib agar dapat digunakan di program, agar bisa di-running. Lalu, kita akan membuat matriks payoff dengan sintaks sebagai berikut. Di sini kita membuat matriks payoff berukuran 3 kali 3 atau matriks 3 kali 3 yang berisi keuntungan atau nilai hasil permainan antara pemain A dan pemain B. Dan kita gunakan sintak payoff matriks untuk menampilkan hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan strategi pemain A atau maksimin dengan sintaks sebagai berikut. Di sini kita gunakan sintak apply untuk mencari nilai terkecil pada setiap baris matriks, di mana angka ini menunjukkan kemungkinan hasil terburuk yang dapat diterima pemain A untuk tiap strategi. Lalu, kita juga menggunakan sintaks max row min untuk memilih nilai terbesar dari hasil minimum tiap baris. Nah, di sini disebut maksimin, yaitu strategi terbaik pemain A untuk memaksimalkan keuntungan minimum. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan pemain B, yaitu minimax, dengan sintaks sebagai berikut. Di sini kita gunakan sintak apply yang fungsinya ini untuk mencari nilai terbesar pada setiap kolom matriks, yang dimana nilai ini menunjukkan kerugian terbesar yang mungkin diterima pemain B pada setiap strategi.
Lalu kita juga gunakan sintaks min yang dimana fungsinya ini adalah untuk memilih nilai terkecil dari hasil maksimum tiap kolom. Nah, di sini disebut minimax, yaitu strategi terbaik pemain B untuk meminimalkan kerugian maksimum. Nah, tahapan terakhir dari game teori ini adalah mencari saddle point, yaitu titik keseimbangan dalam permainan. Ketika nilai maksimin pemain A sama dengan nilai minimax pemain B, dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Nah, di sini kita gunakan sintaks if maximin sama dengan minimax, yang dimana fungsinya ini adalah untuk mengecek apakah nilai maksimin sama dengan nilai minimax. Nah, lalu di sini kita gunakan sintak cat saddle point ditemukan dengan nilai yang fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa jika sama, yaitu maksimin sama minimaxnya ini sama, berarti terdapat saddle point atau titik keseimbangan strategi. Tapi jika tidak sama, berarti tidak ada titik keseimbangan, sehingga perlu strategi campuran atau mixed strategi. Nah, jadi jika tidak ada saddle point-nya, maka ketika di run hasilnya ini menampilkan tidak ada saddle point. Nah, jika sudah, maka kita bisa langsung klik run. Nah, sehingga diperoleh hasil analisis teori permainan menggunakan matriks payoff yang menunjukkan bahwa pemain A dengan strategi maksimi memperoleh nilai maksimum sebesar 50 yang berasal dari nilai minimum tiap baris, yaitu 50, 12, dan juga 7. Sementara itu, pemain B dengan strategi minimax memperoleh nilai minimum sebesar 85 dari nilai maksimum tiap kolom, yaitu 94, 92, dan juga 85. Nah, karena nilai maksiminnya ini 50, tidak sama dengan nilai minimaxnya itu 85, maka permainan ini tidak memiliki saddle point atau titik keseimbangan strategi murni. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada strategi tunggal yang optimal bagi kedua pemain, sehingga untuk menentukan keputusan terbaik diperlukan strategi campuran atau mixed strategi. Baik, di sini selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan nomor 2 ini dengan menggunakan POM-QM. Nah, ini untuk tampilannya, di sini kita pilih yang game teori pada bagian modul 3. Untuk title-nya itu soal 2, underscore min. Lalu untuk number of row strategies dan number of column strategies-nya ini, itu kita isi dengan 3. Karena matriks 3 kali 3. Lalu jika sudah, maka kita klik OK. Di sini kita input nilai matriks yang ada pada soal. Nah, jika sudah, maka selanjutnya kita klik solve pada bagian atas. Nah, sehingga diperoleh bahwa permainan diselesaikan dengan strategi campuran atau mixed strategi, di mana pemain baris menggunakan strategi 1, yaitu sebesar 0,71, dan strategi 3 sebesar 0,29. Sedangkan pemain kolom menggunakan strategi 1 sebesar 0,64 dan strategi 3 sebesar 0,36. Nilai permainan atau value of game sebesar 62,62 menunjukkan keuntungan rata-rata optimal yang diperoleh pemain baris sekaligus menjadi kerugian rata-rata bagi pemain kolom karena permainan ini termasuk zero sum game. Nah, perbedaan hasil dari POM-QM dengan hasil di RStudio ini terjadi karena RStudio itu hanya mengecek saddle point pada strategi murni melalui perbandingan nilai maksimin dan minimax yang tidak sama, sehingga dinyatakan tidak ada saddle point. Sementara itu, kalau di POM-QM itu mencari solusi optimal menggunakan strategi campuran atau mixed strategi, sehingga tetap diperoleh titik keseimbangan probabilistik meskipun bukan saddle point murni. Nah, baik teman-teman, itu dia penjelasan dari saya terkait tugas mingguan PO2 Modul 5 tentang analisis Markov dan game teori. Semoga dapat dipahami dan membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.